Shalom dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hilbert Parindekayang dengan NIM 2020218797. Pada saat ini saya akan membuat video dengan mata kuliah Gender kelas C Teologi Kristen. Ya, sesuai dengan kesepakatan di pembahasan kontrak kuliah bahwa di setiap kelompok yang mendapatkan materi yang akan dibahas pada saat presentasi di kelas, jadi materi itu juga yang akan dijelaskan dalam bentuk video durasi 20 menit dan di-upload di YouTube, karena itu adalah tugas UAS dari setiap orang. Nah, pada saat itu kelompok kami membahas tentang materi teori transgender. Maka dari itu saya akan menjelaskan tentang bagaimana penjelasan teori transgender dengan waktu durasi 20 menit. Baik, sebelum saya terlebih dahulu menjelaskan penjelasan transgender, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang pengertian dari gender. Gender adalah konsep yang merujuk pada identitas, peran dan tanggung jawab secara sosial yang dikaitkan dengan individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Gender tidak hanya didasarkan pada perbedaan biologis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai norma dan ekspektasi yang berkembang dalam suatu masyarakat atau budaya. Teori transgender adalah konsep yang menjelaskan identitas gender seseorang yang berbeda dari jenis kelamin biologis yang diberikan saat lahir. Ini merupakan bagian dari kajian gender dan seksualitas yang berusaha memahami pengalaman individu transgender, termasuk aspek sosial, psikologis dan budaya. Nah, ada beberapa poin untuk lebih memahami, dan beberapa poin ini akan menjelaskan tentang bagaimana pengertian dari teori transgender. Yang pertama, pengertian dasar. Teori transgender adalah istilah umum untuk individu yang identitas gendernya berbeda dengan jenis kelamin yang ditentukan berdasar anatomi tubuh mereka saat lahir. Contoh, seseorang yang dilahirkan dengan tubuh laki-laki tetapi mengidentifikasikan sebagai perempuan, atau sebaliknya. Jadi pada saat ia dilahirkan dengan tubuh laki-laki, akan tetapi pada saat ia dewasa ia mengidentifikasikan dirinya sebagai perempuan atau sebaliknya. Kemudian yang kedua, perbedaan gender dan seks. Pertama, seks biologis merujuk pada karakteristik fisik seperti kromosom, hormon atau alat kelamin. Gender merujuk pada peran, perilaku dan identitas yang dikonstruksikan secara sosial. Jadi, teori transgender menekankan bahwa identitas gender adalah spektrum dan tidak selalu sesuai dengan seks biologis. Kemudian yang ketiga, dimensi dalam teori transgender. Dimensi psikologis, yaitu penelitian yang menunjukkan bahwa individu transgender sering menghadapi dispora gender atau ketidaknyamanan karena ketidaksesuaian antara identitas gender dan tubuh. Kemudian pengertian dari dimensi sosial adalah lingkungan sosial memiliki peran besar dalam penerimaan atau penolakan terhadap individu transgender. Dimensi medis, yaitu proses afirmasi gender seperti terapi hormon atau operasi gender affirming, sering menjadi bagian dari penjelasan individu transgender. Kemudian yang keempat, teori dan pendekatan utama. Yang pertama, teori queer, yaitu menantang konsep biner gender atau laki-laki versus perempuan dan mendorong pemahaman gender sebagai spektrum.
Kemudian teori konstruksionisme sosial yang menekankan bahwa gender adalah konstruksi sosial, bukan semata-mata ditentukan oleh biologi. Kemudian pendekatan biologis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perbedaan otak dan hormon prenatal dapat mempengaruhi identitas gender seseorang. Kemudian yang kelima, yaitu isu dan tantangan. Banyak individu transgender menghadapi diskriminasi, baik dalam pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan kesehatan. Tingkat depresi dan kecemasan lebih tinggi pada individu transgender akibat stigma sosial. Dan menurut agama dan budaya, perspektif agama dan norma budaya seringkali berperan dalam membentuk sikap masyarakat terhadap transgender. Kemudian teori yang berikut yaitu kontribusi teori transgender yang memberikan pemahaman yang lebih inklusif tentang identitas manusia, yaitu menginspirasi kebijakan publik yang mendukung keadilan sosial seperti pengakuan hak hukum dan perlindungan dari diskriminasi, mengedukasi masyarakat untuk menghormati keberadaan identitas gender. Jadi begitulah pengertian tentang teori-teori transgender. Kemudian banyak sering yang bertanya, banyak orang yang bertanya bahwa kira-kira apa sih penyebab dari transgender itu? Apa menjadi penyebab sehingga seseorang mengalami transgender? Ya, penyebab transgender tidak dapat disimpulkan dari satu faktor saja, karena identitas gender seseorang adalah hasil interaksi kompleks antara aspek biologis, psikologi, sosial, dan budaya. Nah, pertama menurut faktor biologis, yaitu perkembangan otak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa struktur otak individu transgender lebih menyerupai otak dengan identitas gender yang sesuai daripada jenis kelamin biologisnya. Kemudian hormon prenatal. Ketidakseimbangan hormon selama perkembangan janin di dalam rahim, seperti paparan testosteron atau estrogen yang tidak dapat atau tidak bisa mempengaruhi perkembangan identitas gender. Kemudian genetika. Ada bukti bahwa faktor genetik mungkin memiliki peran meskipun belum ditemukan gen spesifik yang menyebabkan transgender. Kemudian yang kedua, faktor psikologis. Ketidaksesuaian antara identitas gender seseorang dan jenis kelamin biologisnya sering menyebabkan ketidaknyamanan psikologis. Pengalaman ini dapat muncul sejak usia dini dan diperkuat oleh lingkungan sosial. Individu transgender sering melaporkan bahwa merasa berbeda dari jenis kelamin yang diasosiasikan dengan tubuh mereka sejak kecil. Kemudian yang ketiga, faktor sosial dan budaya. Harapan sosial yang kaku tentang peran gender dapat membuat individu yang tidak sesuai dengan norma ini dan merasa tidak nyaman dengan identitas gender mereka. Dukungan atau penolakan lingkungan yang menerima atau menolak ekspresi gender non-konvensional dapat mempengaruhi bagaimana seseorang mengidentifikasi dirinya. Kemudian yang berikut teori konstruksionisme sosial. Beberapa pandangan menyatakan bahwa gender termasuk transgender adalah hasil dari interaksi budaya dan pengalaman pribadi.
Dalam pandangan ini, identitas transgender adalah respon terhadap norma-norma yang memisahkan gender secara binar. Nah, kemudian yang kelima, pengaruh lingkungan dan keluarga pengalaman ini. Jadi, menurut penjelasan pada saat ini, timbulnya transgender pada pribadi seseorang itu juga bisa disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan pengalaman hidup, yaitu interaksi dengan keluarga. Hubungan keluarga yang mendukung atau sebaliknya dapat mempengaruhi bagaimana seseorang mengeksplorasi dan memahami identitas gender mereka. Meskipun bukan penyebab langsung, beberapa individu transgender mengaitkan perjalanan mereka dengan pengalaman masa lalu yang mendorong refleksi mendalam terhadap identitas gender mereka. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penyebab transgender adalah kombinasi dari berbagai faktor yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan dengan satu teori saja. Yang terpenting adalah memahami bahwa transgender bukanlah pilihan atau hasil pengaruh eksternal semata, melainkan bagian dari keragaman alami dalam identitas manusia, dukungan sosial, penerimaan dan pemahaman terhadap hidup transgender sangat penting untuk mendukung kesejahteraan mereka.